Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Teras Joyo Ningrat episode kelima. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, salah satu alumni dari SMP Negeri 1 Serumbung. Kakak mau perkenalan dulu mungkin di kamera boleh? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Dian Pradita. Saya alumni dari SMP Negeri 1 Serumbung tahun 2023. 2023. Ada lagi? Udah cukup. Nanti lagi aja. Oke. Jadi Kak Dimas ini itu alumni sekaligus dulu ketua OSIS ya? Ya. Periode berapa berarti ya? Periode 2021-2022. Oke. Kalau nggak salah, Kak Dimas juga setelah dari SMP Negeri 1 Serumbung, kemana Kak? Man 4 Bantul. Man 4 Bantul juga jadi ketua OSIS ya? Dari ketua OSIS juga. Wow, hebat banget Kak Dimas. Beri apresiasi dong buat Kak Dimas. Oke, berarti tuh udah 2 kali jadi ketua OSIS. Hebat banget. Pasti Kak Dimas ada dong kayak kesan dan kayak pengalamannya gitu selama menjabat menjadi ketua OSIS di masa sekolah di SMP sama di MAN ya? Ya, Kira-kira apa cerita-cerita yang bisa di-share lah ke penonton? Nggak banyak sih ceritanya. Kalau yang dari SMP memang karena nggak di kelas 10 saya bukan bagian dari OSIS, jadi saya ketua OSIS yang dia berangkat dari non OSIS. Jadi biasanya itu kalau ketua OSIS itu biasanya dulu jadi anggota OSIS dulu di kelas 7 maupun di kelas 10. Nah, saya di dua jenjang itu kelas 7 sama kelas 10 nggak OSIS, cuma di kelas 8 dan kelas 11-nya diajukan untuk jadi ketua OSIS. Ya, memang agak berat karena saingannya juga berat-berat juga sih. Di kelas kalau yang di SMP nggak tahu karena nggak tahu faktornya kalau bisa menang kepilih jadi ketua OSIS itu kenapa, tapi yang jelas kayaknya banyak yang mendukung, dari bapak ibu guru juga banyak mendukung karena sudah banyak yang kenal. Terus dulu itu masih sempat ingat kalau misalnya kan di SMP itu kan 600-an ya, 3 angkatan itu 600-an siswa ya, itu saya dapat suara 366 suara. Jadi hampir 50% dari suara di SMP Negeri 1 Serumbung itu saya yang punya. Wow, keren Terus, banget. Karena itu juga OSIS yang habis dari corona, jadi memang tantangannya berat. Jadi harus membangkitkan yang awalnya vakum, tidak ada program kerja, jadi harus ada program kerja apa yang kiranya di masa transisi antara corona dengan mulai dibangkitkan lagi OSIS itu apa sih yang kiranya cocok ya. Kita nggak muluk-muluk kala itu cuma beberapa program-program kecil, yang jelas banyak program yang dia bersifat administratif, jadinya lebih mengedepankan dokumentasi, bukan hanya dari segi foto, video dan lain sebagainya, tapi dia lebih ke surat persuratan. Jadi kalau misalnya di beberapa sekarang pedoman tahun 2021-2022 itu biasanya di pemilihan ketua OSIS ada bendelnya. Saya masih ingat, soalnya saya yang bikin, ada bendelnya pedoman pemilihan ketua OSIS itu, saya itu yang buat. Nah, itu fungsinya buat bekal buat yang OSIS-OSIS selanjutnya. Habis itu kalau yang di SMP nggak banyak sih, maksudnya program kerjanya nggak banyak, juga nggak banyak pengalaman karena masih SMP, belum tahu leadership yang bener itu yang kayak gimana. Jadinya jalannya monoton aja, mengalir gitu kayak air. Terus yang di SMA sama tadi kayak yang di SMP, jadi di kelas 10 saya bukan non OSIS, cuma sering ikut kegiatan. Sama kayak di SMP, kalau yang di SMP saya berangkat dari pramuka, di SMA di MAN itu juga saya berangkat dari pramuka. Banyak ikut kegiatan pramuka, terus banyak guru-guru, banyak teman-teman yang kenal. Akhirnya ada pembukaan, diajukan jadi ketua OSIS. Awalnya sempat nolak dan sempat mau
alah nggak usah lah ketua OSIS. Terus akhirnya di apa ya, diojo-ojoi, apa sih diojo-ojoi ya bahasa Indonesia, diojo-ojoi apa ya, Apa ya? Em, Didorong. dibujuk Didorong. didorong buat ikut lah, lumayan gitu. Karena kan saya juga di SMA yang dia, karena kita dari jauh dari luar daerah Jogja, itu masuk ke EMAN itu juga harus asrama. Oh iya. Nah, asramanya itu yang ada yang mengizinkan, ada yang nggak mengizinkan. Jadi sebelum saya maju debat OSIS kala itu, saya nemuin dulu pimpinannya, minta izin, boleh nggak kalau misalnya saya nyalon jadi ketua OSIS. Ternyata boleh. Akhirnya berjalan pemilihan, uh, sukses juga. Saya dapat 192 suara dari 300-an, karena itu 3 angkatan cuma sedikit. Jadi cuma 300-an siswa, saya dapat 192. Kalau yang di SMP Serumbung kan modelannya, kalau yang sekarang memang udah paslon. Iya. Tapi kalau yang dulu pas aku itu dulu masih ketuanya aja. Jadi ada empat ketua bakal calon. Kalau yang di SMA itu bentuknya udah paslon. Nah itu ada 2 paslon. Saya paslon pertama, lulus, maksudnya lolos di dilantik. Habis itu kita menjalankan selama 1 tahun periode. Banyak program-program kerjanya, mulai dari Hari Bumi, terus Hari Bumi itu apa Kak? Hari Bumi. Jadi setiap tanggal 22 apa ya kemarin, aku juga lupa tanggalnya. Tanggalnya itu 22 Mei atau 22 April kemarin itu ada Hari Bumi Nasional. Nah, itu biasanya kita peringati dengan lomba-lomba. Terus juga ada bentuk-bentuk lombanya itu ada lomba mural, lomba menanam pohon. Ya, karena SMA aku juga mengajukan Adiwiyata. Nggak tahu kalau SMP Serumbung kayaknya belum. Adiwiyata itu jadi setiap lingkungan sekolahnya itu tidak memperbolehkan membawa plastik. Jadi kita kalau udah mulai, kita udah Kak. mulai, Iya. oh udah mulai. Udah. Enggak, dari dulu juga udah mulai sih. Iya, tapi sekarang Dimulai lagi. Jadi nggak boleh bawa plastik, mengurangi plastik. Nah, banyakin pohon rindang. Nah, itu dengan program Hari Bumi itu juga mendorong adiwiyatanya di Manfaat Bantul. Terus ada lomba vlog, terus ada kemarin ada lomba mading dan lain sebagainya. Terus yang paling gong itu di Milad. Milad tuh hari ulang tahun. Ya, hari ulang tahunnya Manfaat Bantul. Itu ada banyak. Kemarin itu ada bakti sosial, bagi-bagi sembako, terus juga ada donor darah, ada manembayu bersolawat. Jadi kayak majlisan biasa, kalau misalnya ada yang berangkat majlisan kayak itu sini ya itu ada manembayu bersolawat. Terus juga ada edufair. Jadi kita kalau di SMA kan ngundang perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, habis itu kita undang, kita adakan di situ kayak festival. Jadi siswa-siswa Manfaat Bantul nanti tanya-tanya tentang jurusannya apa, terus fakultas ada apa aja di univnya itu. Jadinya menambah pengalaman mereka buat besok melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Terus ada juga Mat Sambayo. Sebetulnya kalau yang di dinas pendidikan itu ada yang namanya MPLS. Iya. Kalau sekarang namanya masih MPLS ya? Masih MPLS ya? Iya. Nah, kalau di Kemenak, di MAN dan sederajat itu namanya Matsama sebetulnya. Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Masuk ke Manfaat Bantul namanya Matsambayo. Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul, Yogyakarta. Nah, itu juga acaranya keren banget. Pokoknya kita ajak have fun bareng, konser juga. Pokoknya untuk experience anak-anak baru masuk ke Manfaat Bantul. Itu juga. Terus ada apalagi ya? Aku sampai lupa ya. Saking banyaknya. Terakhir kita tutup dengan Tralmor. Tralmor itu LDK. LDK di Manfaat Bantul buat adik-adik yang ikut organisasi di Manfaat Bantul.
Tapi yang jelas seru semua. Di Man Di 4 SMP Bantul. seru, di Man 4 Bantul juga seru. Bagus, seru-seru semua ya Seru-seru Kak. semua, Kak. Dengar-dengar itu tuh kan di Man 4 Bantul tuh sama asrama ya. Iya. Padahal dulu tuh yang minat asrama pas kakak masih SMP tuh cuman sedikit. Iya. Kenapa alasan kakak nih, kenapa mau asrama sambil sekolah? Padahal kan kayak buat anak zaman sekarang itu tuh berat banget ya. Yes. Kenapa kok mau gitu? Alasannya apa? Boleh Um, diceritakan. Sebetulnya kalau yang masalah mau apa enggaknya awalnya mah nggak mau. Karena plan habis dari SMP Negeri 1 Serumpung itu ada dua. Yang pertama ke SMK Negeri 1 Magelang, Cawang. Oh, Cawang. Cawang. Yang kedua di Ponggol. Nah, karena kayaknya aku dulu termakan omongan yang negatif, maksudnya aku jadi minder duluan karena nilaiku yang di SMP kayaknya nggak memenuhi syarat buat masuk ke Ponggol. Akhirnya mencoba mau daftar yang ke SMK, tapi nggak diperbolehkan sama orang tua karena jauh. Awalnya jauh. Terus ada dari Pak Burhan, masih mengajar Pak Burhan? Masih ya. Nah, Pak Burhan itu memberikan informasi kalau misalnya ada sekolah Manfaat Bantul gitu. Tapi di sana awalnya belum dikasih tahu kalau misalnya asrama. Terus tanya-tanya tentang kayak gimana sih. Terus juga katanya ada beberapa guru yang bilang kalau misalnya kita banyak ngirim siswa berprestasi ke sana. Salah satunya Mbak Bila Hasanah itu banyak yang dikirim ke sana gitu. Terus di sana juga berprestasi ya. Akhirnya mau, terus habis dari dikasih tahu informasi kayak gitu, terus habis itu pulang riset lewat HP kayak gimana sih Manfaat Bantul itu, kayak gimana sekolahnya, terus juga gimana lulusannya, profil lulusannya, ternyata bagus juga. Akhirnya tertarik di situ, orang tua kita nego, kita rembukan sama orang tua, akhirnya orang tua memperbolehkan boleh daftar. Itu karena kita mitra, maksudnya SMP Negeri 1 dengan Manfaat mitra, jadinya kita ke sana langsung terima. Jadi tidak usah mikir seleksi apapun, ke sana langsung terima. Karena kita dikasih kota 5 siswa kalau tidak salah dari SMP Negeri 1 Serumbung. Jadinya kita ke sana udah langsung pasti keterima. Gitu. Terus menjalani di sana ya berat lah, karena tantangannya kalau sekolah 2 gerbang instansi yang berbeda itu pasti berat dibagi waktunya, itu jelas banget. Kalau pagi sampai sore kita sekolah formal, nanti malamnya ada kegiatan di asrama, itu betul-betul menguras energi. Jadinya awal-awal memang berat, terus lama-lama berusaha buat adaptasi, udahlah 3 tahun kita jalani gitu. Iya. Akhirnya kemarin baru saja lulus dan selesai di Manfaat Bantul. Oke, lulus. Tepuk tangan. Oh, karena berhasil lulus. Oke. Barusan banget Kak. Barusan banget, tanggal 6 kemarin. Oh, tanggal 6 Mei. 6 Mei kemarin. Ya, 6 Mei kemarin. Sekarang udah lulus di MAN. Sekarang gimana nih Kak? Sekarang gimana? Rencana mau lanjut di perguruan tinggi negeri. Di mana itu Kak? Di UNY. Di UNY? Di UNY. Wow. Tambah doanya. Iya, amin, semoga ya. Semoga apa dulu nih? Semoga apa? Semoga lancar. Iya, amin. Itu berarti belum tahu diterima atau enggak, atau belum tahu. Oh, belum tahu. Masih tanggal 25 pengumumannya. Masih tanggal 25. Semoga keterima ya. Yes, amin. Sebelumnya juga pernah, bukan pernah sih, udah diterima lewat jalur SPAN PTKIN. Jadi dia jalur SNBP-nya buat yang ini, buat yang Kemenak. Nah, itu aku keterimanya di UIN Wali Songo Semarang. Oh. Yang tanya. Gak apa-apa loh Kak, gak usah malu-malu ya. Saya kan bingung karena
udah beda generasi dan Udah beda beda generasi. birokrasi yang di OSISku dulu sama yang sekarang gitu kan. Ya kan mungkin Kalau yang kita sekarang udah mungkin ada, kalau yang tak lihat kan memang program podcast ini kan memang katanya diinisiasi dari media OSIS gitu kan. Berarti ya kan yang Iya. bergerak full semuanya dari OSIS ya. Iya. Itu adakah lain program kerja memang dari OSIS selain dari podcast ini? Selain dari podcast ini, banyak sih Kak, karena kan kita tuh dulu awal-awal aku jadi masih calon nyiapin programnya itu aku punya salah satu program yang belum terlaksana karena belum ada waktunya kan Kak. Sebenarnya dulu kita punya program kayak forum gitu. Jadi nanti ada bintang tamu dari alumni gini, mungkin besok Kak Dimas bisa diundang lagi. Terus ada forum khusus yang buat anak-anak sekolah, tapi karena itu ada kendala waktu juga kan, sekarang baru aja TKA kan, Iya. jadi itu menyita banyak waktu banget, jadi belum bisa terlaksana. Terus selain podcast ini juga kita ada Mading Corner. Dulu Mading udah berapa tahun nggak aktif, itu 3 tahunan nggak aktif, terus mulai yuk kita coba lagi, kemarin udah pernah diganti lah Madingnya, terus besok mau dicoba lagi, nanti rolling per kelas gitu Kak. Terus kita punya jargon tahu Kak? Apa itu jargonnya itu? Jargonnya siap nggak jargonnya? Siap. Pak Yan, kita mau jargon ya. Kita mau jargon. Oh iya. Nanti biar Kak Dimas juga ikut jargon kita. Jadi jargon kita adalah, bentar. Sebenarnya sukses, kita ses gitu Kak. Jadi dulu kita itu bikinnya dadak banget ya. LDKS pagi sebelum LDKS kita bingung karena disuruh buat jargon sama Pak Gatot. Oke, Pak Gatot. Terus kita belum tahu jargonnya apa yang identik banget sama sekolah kita. Terus kakak kelas kita tuh kayak ada semboyan gitulah, kayak ses. Sebenarnya kita nggak tahu arti ses itu apa, tapi kita buat arti sendiri dari kata ses itu. Apa tuh artinya itu? Jadi dari kata ses itu artinya adalah S pertama itu artinya smart. Terus E-nya energi. S-nya itu santun. S terakhir sukses gitu. Jadi jadilah jargon kita hampir berapa jam sebelum ditampilin pas LDKS. Terus jargon itu tuh Kak, setiap kan kita ada apel. Setiap pembubaran barisan kan balik kanan tuh. Nah, balik kanan kita sambil bunyiin jargon kita tadi. Jadi setiap pagi tuh pasti rame lah karena gara-gara jargon kita tadi gitu. Baru sih hitungannya karena di aku juga belum ada. Di dulu belum ada. Karena dulu juga pas periodenya Kak Dimas juga pas lagi pandemi ya. Habis pandemi, tapi kan masih menyesuaikan ya. Nah, oke Kak Dimas, tadi kan masuk MAN 4 Bantul. Itu proses untuk masuk ke sananya tuh gimana sih Kak? Tadi kan udah diceritain dari SMP kita punya 5 kota. Ya. Lebih jelasnya lagi tuh gimana sih? Oke. Jadi karena kita udah kena 5 kota dari MAN, kita datang bersama dengan SMP. Kalau itu kalau dulu aku diantar sama Pak Burhan itu ke asramanya dulu. Jadi daftar di asramanya dulu. Nanti kalau asramanya setuju, nanti baru dari asrama didaftarkan ke MAN-nya. Nah, itu semuanya gratis. Sebetulnya kalau sekolah di MAN-nya itu berbayar. Karena kan dia Kemenak, jadinya masih diperbolehkan berbayar. Tapi kalau yang dinas kan sudah tidak boleh. Itu berbayar, cuma gratis karena dibayarkan oleh asrama. Jadi asramanya membayarkan selama 3 tahun. Itu juga lumayan. Ternyata kalau dikalkulasi, wah lumayan juga. Jadi betul-betul kayak istilahnya kita sekolah SMA cuma udah dapat beasiswa. Nah, hitungannya beasiswa. Terus keuntungannya tuh enak juga sih, karena kalau yang Jateng itu kan sebelum kita kalau misalnya mau pendaftaran ke SMA itu kayak harus buat akun dulu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Masih ya? Masih kayak buat sekarang juga masih buat ya? akun itu ya Pak ya? Dulu itu kalau misalnya mau daftar di Jateng tuh buat akun gitu. Nah, itu dulu
Sempet pas angkatanku tuh dikumpulin semua di aula, terus kita bikin akun bareng-bareng. Nah aku di sana karena udah keterima di MAN, ya sudah, akhirnya cuma diem aja main HP, kayak nggak ngapa-ngapain, enak aja udah, kayak selesai, nggak ada beban karena Nggak kita ribet ya. nggak ribet gitu. Udah nggak mikirin lagi sekolah karena udah keterima gitu. Itu sih perjalanan pendaftaran. Pendaftarannya. Ada yang mau tanya? Tanya-tanya. Ini mumpung ada Kak Dimas loh di sini. Ini juga mau nanya apa? Istirahat Kak. Gimana ya aku? Aduh, bingung lagi. Aduh. Lanjut pertanyaan nggak apa-apa, yes, lanjut pertanyaan. Lanjut pertanyaannya, tapi ini kayak cuman tinggal pesan aja. Oh, tinggal pesan tuh. Kurang banyak kayak apa lagi ya? Oh, sama rekomendasi program apa ya? Bisa ya? Bisa kali ya? Boleh. Oh, ya, okay. Nah, ini karena mumpung Kak Dimas ada di sini ya, salah satu ketua OSIS dulu di SMP Negeri 1 Serubung, terus juga Diman juga dapat kesempatan untuk jadi ketua OSIS lagi. Kira-kira Kak Dimas tuh punya rekomendasi atau apa ya bilangnya? Apa? Iya, rekomendasi atau program kerja yang mungkin bisa OSIS kita jalankan, OSIS kita sekarang atau OSIS di besok di kedepannya juga boleh. Kira-kira apa ya? Terus itu aja, apa namanya, kayak tips-tipsnya untuk, kan tadi Kak Dimas tuh jadi OSISnya pas SMP lumayan sulit karena masih menyesuaikan setelah pandemi tuh. Tapi Kak Dimas tetap bisa tuh, berarti kan hebat banget ya. Nah itu gimana biar nanti ilmunya bisa diserap oleh adik-adik di luar sana? Oh. Rekomendasi program kerja sih kayaknya biar lebih banyak belajar dari OSIS yang lain, kayaknya kalau dari aku studi tiru antar OSIS. Jadi SMP 101 Serubung dengan misalnya SMP Negeri 1 Muntilan. SMP 1 dengan SMP Salam. Kayaknya itu belum ada ya? Belum ada. Nah, belum ada. itu mungkin bisa. Sekali seperiode atau sekali 2 kali nggak masalah. Yang pertama nanti di negeri dulu, yang sesama negeri. Terus kalau di satu periode 2 kali, berarti yang pertama nanti negeri, yang kedua nanti mungkin di yang MTS atau di yang swasta gitu. Jadi biar bisa membandingkan kiranya tuh kita tuh udah sukses belum sih dari segi program kerja kita untuk yang SMP Negeri 1 Serubung itu sendiri tuh kiranya udah bisa bersaing nggak sih di SMP di Kabupaten Magelang. Gitu. Jadi itu juga bisa sharing-sharing ya. Bisa sharing-sharing juga. Apa lagi? Ada nggak Kak? Classmate-nya masih jalan belum ya? Masih dong, ini masih. Ini baru mau, ini setelah study tour ya? Setelah study tour nanti kita ada classmate. Jelasin classmate-nya. Boleh, jadi classmate kali ini tuh beda Kak. Biasanya kan kalau classmate tuh olahraga ya, identik dengan olahraga ya. Tapi besok tuh kita mengangkat budaya dan kreasi. Gitu. Jadi besok ada, Kak Dimas mau tahu lombanya apa aja? Apa aja? Yang pertama itu ada pantomim. Pantomim. Iya, terus yang kedua ada melukis. Melukis biasa pakai kanvas. Melukis pakai kanvas. Iya, melukis sendiri nanti. Terus yang ketiga itu ada kriya. Kriya anyam. Yang keempat, anyam. Yang keempat nanti ada tari kreasi dari tari berkelompok gitu ya, satu kelas gitu. Jadi dibuat beda, emang sengaja dibuat beda gitu. Apalagi ya tadi ya? Mungkin Kakak punya pertanyaan apa gitu? Kalau yang di Matsama itu, bukan Matsama sih, apa namanya? MPLS itu kalian masih sering ikut kayak bikin apa acara-acara have fun, ataukah kalian sendiri yang punya acara itu? Punya nggak sih? Kan kalau di MAN kan ada Matsambayu, karena kita memang betul-betul yang ngurusi perkenalan siswa itu kan kita dari OSIS gitu. Kalian tuh udah punya belum sih? Sebenarnya itu tuh udah sih Kak, tapi belum terlalu kayak gimana ya, belum terlalu kelihatan banget lah, soalnya kayak masih kecil-kecilan dulu gitu. Kecil-kecilan. Mungkin nanti di periode selanjutnya bisa, soalnya kan
di sini kebanyakan MPLS waktunya terbatas gitu kan. Berapa hari sih kalau di sini? Biasanya tuh 3 hari, tapi kemarin tuh berapa? Seminggu ya, 5 hari ya? Yang tahun baru, yang tahun kemarin 5 hari. Biasanya pas di angkatan aku cuma 3 hari doang gitu. Jadi kan mau bikin acara yang lain juga bingung gitu. Itu aja sih kayaknya. Gitu aja. Kalau rekomendasi Kalau program rekomendasi kerja. program, oke. Terus aku mau tanya nih sebenarnya. Dulu Kak Dimas tuh sebagai siswa di masa sekolah SMP dan mannya itu tuh gimana sih orangnya sebenarnya, kayak pemalu atau gimana gitu? Oke. Soalnya kan itu juga jadi ketua OSIS kan? Atau apa awalnya pemalu terus gara-gara jadi ketua OSIS tambah pede lagi, tambah percaya diri lagi, atau gimana? Oke. Kalau Penasaran gitu loh. kalau di SMP sih karena kita corona kan jadinya nggak terlalu akrab ya dengan Iya. teman-teman. Tapi pas masuk akhirnya berusaha untuk akrab. Berusaha memberusahakan diri ini buat akrab sama teman-teman. Karena habis itu juga jadi ketua OSIS kan nggak mungkin ketua OSIS introvert. Iya. Akhirnya Bener. memaksakan untuk ekstrovert. Memaksakan untuk so asik terus ekstrovert dan bisa ngomong sana sini, sambutan sana sini, akhirnya kebiasaan ngomong di depan atau lain sebagainya. Terus di SMA juga sama, pemalu juga, bukan pemalu yang Terus nggak mau nggak ngapa-ngapain mau tuh bukan ngapa-ngapain ya? itu, bener. Jadi pemalu tapi udah punya kalau misalnya disuruh apa gitu ngobrol di depan juga masih masih oke lah. Jadi malunya nggak malu yang Cuman awkward irit kata banget. gitu. Terus karena jadi ketua OSIS juga, karena jenjangnya lebih tinggi, jadinya punya tanggung jawab yang lebih besar buat bisa lebih ekstrovert, lebih so asik, lebih apa ya, lebih bisa ngayomi siswa semuanya. Ada satu pertanyaan nih buat OSIS SMP Negeri 1 Serembung. Kalian tuh Boleh. punya nama nggak sih? Maksudnya Nama OSISnya gimana? udah punya nama nggak sih? OSIS punya nama sebenarnya belum sih ya. Belum. Belum. Kita belum ada kayak gitu sih. OSIS ya gitu, OSIS aja. OSIS Gitu. aja gitu ya namanya ya. Emang kalau di sana ada ya? Ada gitu? Ada. Apa namanya? Contohnya. Kalau di Manfaat Bantul sendiri namanya Brahma. Brahma. Oh, mungkin bisa buat OSIS ide Brahma. ya besok ya. Oh. Brahma Manembayu. Manembayu itu singkatan Manfaat Bantul juga. Kalau Tambahi Brahmanya Brahma. itu ada Ada singkatannya. apa gitu? Brahma itu singkatan dari Badan Representasi dan Aspirasi Himpunan Murid Aktif. Oh, wow. Bagus banget ya. Bagus banget. Kalian berapa? Anggotanya berapa? 37. 37. Saya 11. Oh. Saya 11. Oh. Jadi periode sebelumku itu 28, 30. Tapi sama kepala sekolah dirombak sistem birokrasinya jadi cuma 11. Awalnya malah cuma 9. Kenapa gitu, Kak? Karena wakilnya nggak ada. Jadi hanya ketua aja. Nah, tapi tetap karena itu pergantiannya setelah pemilihan ketua, jadinya udah tahu yang bakalan jadi ketua kan aku, jadinya aku kayak mengusulkan ke kepala biar jangan 9, karena kalau 9 itu terlalu berat. Akhirnya ber-11 pokoknya tulang tulung. Karena cuma 11 ngurusi kegiatan yang banyak, agak susah. Apalagi tadi kegiatannya juga banyak besar-besar. Hebat banget, cuma 11. Terus kita juga ada forum OSIS Madrasah DIY itu. Kemarin aku sharing ada dari Man 3 Sleman, dia cuma ber-9. Padahal sedikit ya. Siswanya 3 angkatan itu hampir 600-an juga. Diurusi cuma 9 orang. Tapi acaranya banyak banget. Jadi sistemnya itu kolaborasi. Jadi kalau di SMA itu kan banyak organisasinya. Kayak di Man sendiri kan ada 8 organisasi. Itu saling kolaborasi. Kalau misalnya kita punya program kerja misalnya 17 Agustus,
kita nanti kolaborasi sama Dewan Tonti. Terus misalnya kita ada PHBI, perayaan Hari Besar Islam, itu nanti sama Rohis. Ada lagi satu lagi JH, Jamiatul Hufaz, itu isinya orang-orang yang punya hafalan banyak. Itu kemarin di angkatanku dia ada yang hafal 15 juz. Nah itu dikumpulin jadi satu yang punya hafalan. Nah akhirnya kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, ambil panitianya dari anak-anak yang masuk organisasi itu. Jadi kita nggak kerepotan kalau misalnya masalah panitia. Walaupun kita bersebelas, tapi panitianya diambilin dari organisasi-organisasi yang lain. Tapi Kak Dimas tuh punya wakil nggak? Ada. Kalau sekarang udah ada itu. Udah ada. Kan tadi dengar sendiri cerita dari Kak Dimas tentang event-event, banyak banget event di MAN ya. Karena kan Kak Dimas ini menjabat sebagai ketua OSIS pas di MAN itu. Terus pernah di SMP juga. Tapi ada nggak sih kayak perbedaan yang kayak kelihatan beda banget pas di SMP sama di MAN? Terus Kak Dimas tuh kaget nggak sih nyikapinnya gitu loh, kayak kok ternyata kayak jadi ketua OSIS tuh kayak gini ya yang sebenarnya. Oke. Kalau yang di SMP sendiri kan kalau yang jadi ketua memang berat karena kita harus ngoprak-ngoprak. Jadi anggotanya belum pada sadar. Iya. Itu biasa tuh. Belum pada sadar, kalau yang di SMP belum pada sadar kayak job desk-nya apa aja. Jadi belum pada sadar. Jadi kita harus selalu ngoprak-oprak kayak ini udah belum. Tapi beda kalau pas di SMA itu jalan sendiri-sendiri. Kayak memang udah tahu job desk-nya. Kayak misalnya sekretaris, ketika kita mau bikin event harus ada TOR. TOR itu proposal. Oh iya. Nah, kita mau mengajukan dana ke madrasah harus bikin proposal. Kita udah tahu, kita udah rapat, sekretarisnya udah tahu bahan-bahan apa aja yang harus diajukan. Ya udah, akhirnya sekretarisnya bikin, kita tinggal tanda tangan, selesai. Jalan sendiri-sendiri sesuai dengan job desk-nya. Panitia dibagi, habis itu ya udah jalan-jalan sendiri-sendiri. Setiap panitia nanti nyatet apa aja keperluan di bidang itu, apa nanti diajukan ke bendahara, nanti dikasih uangnya. Habis itu mempersiapkan jalan-jalan sendiri. Itu jadi lebih mudah. Puncaknya aku ngerasa enak banget ngurus event itu di Milad. Itu di Milad itu hampir ketua itu nganggur senganggur-nganggurnya karena di setiap kegiatan di Milad itu kayak misalnya donor darah, terus edufair yang gede-gede, manumbai bersolawat itu dikasih koordinator PJ-nya. Ya sudah, akhirnya PJ-nya dengan timnya sendiri yang rembukan, nanti rembukan sama Bapak Ibu guru. Nanti kalau misalnya ada kesulitan ya nanti ketuanya ditanya ini baiknya kayak gimana ya udah kayak gitu aja. Kalau administrasi ya sudah, sekretaris ngurus, bagian edufair nanti ngurus sendiri. Jadi aku betul-betul kayak cuma monitoring lewat HP, gimana progres sampai mana. Terus kalau ketika ada rapat sama guru berkaitan sama Milad, ya aku tinggal nyampein pencapaian mereka, saya suruh ngasih progresnya sampai mana, kalian mempersiapkan acara kalian sendiri. Habis itu nanti ketika ada rapat bersama Bapak Ibu guru sama kepala sekolah kala itu tinggal nyampein aja, selesai. Jadi enak. Kalau yang di SMA itu lebih enak. Oh iya, karena lebih kan, enak. Orang-orangnya juga udah tahu job desk-nya masing-masing. Kalau di SMP kan masih kecil ya, masih tergolong kecil kan? Masih perlu bimbingan. Iya, oke deh Kak Dimas. Kak Dimas punya nggak nih pesan-pesan untuk adik-adik di sana yang lagi nonton? Gimana pesan Kak Dimas untuk mereka yang mau melanjutkan ke sekolah-sekolah berikutnya, terus atau ada yang mau daftar OSIS juga, Kak? Kasih semangat atau kasih pesan apa gitu. Oke. Tetap semangat buat adik-adik yang ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Semangat, yang jelas harus sesuai dengan pilihan diri, sesuai dengan hati nurani, karena 3 tahun kalianlah yang akan menjalani. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa, selalu punya jalan dan selalu ada jalan untuk ke sekolah impian kalian. Kalau yang mau daftar OSIS silahkan. Rekomendasi. Pengalaman ya. Menambah pengalaman, bener. Menambah pengalaman. Punya banyak cerita. Yes. Ya kan. Oke.
Lama ya ternyata kita ngobrol-ngobrolnya. Udah lama ya? Iya kan? Udah lama kan? Wah, udah lama banget. Gak kerasa ya Kak Dimas? Gak kerasa banget ini. Padahal limitnya tadi di briefing cuma 20 menit doang. 25 menit, 20 menit. Iya, 25 menit, tapi sampai setengah jam. Gak kerasa loh ini. Berarti kan obrolannya emang seru banget. Kita nambah pengetahuan banyak banget tentang gimana cara daftar-daftar di Man Bantul. Buat kalian yang boleh dong daftar ke sana, Kak. Boleh. Kalau mau daftar di sini juga boleh. Nanti keluar kayak Kak Dimas gini deh. Gitu, oke. Gimana aku? Aduh, jadi gimana? Oh ya. Belum gitu. Oh ya, oke. Oke, semoga tadi tips dari Kak Dimas bisa apa ya, nyampe ke kalian, terus kayak kalian bisa membuka lagi kalau ternyata masih banyak peluang untuk kita menjadi orang yang hebat seperti Kak Dimas ini, gitu. Tepuk tangan. Gitu ya. Oke, jadi gak boleh patah semangat ya Kak. Oke, sebelumnya kami kita semua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Dimas yang sudah mau hadir. Semoga Kak Dimas keterima di kampus impiannya. Amin. Terus nanti bisa datang ke sini lagi untuk berbagi ilmu. Amin. Oke. Langsung di itu aja atau bareng-bareng dulu ke sini? Bareng-bareng dulu aja ke sini. Guys. Sampaian juga dong. Sampaian juga dong. Sampaian di sini. Nah. Sini lah, bisa kesini. Nah, gimana? Belum ditutup lagi lah. Nah, oke deh, itu dia podcast Tarah Jalan episode kelima yang kedatangan bintang tamu istimewa, alumni dari SMA Negeri 1 Serumbung, Kak Dimas. Semoga semua yang kalian tonton hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wow. Oke guys. Saya aja deh. Saya sebagai host di sini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan ya Kak Dimas ya. Maaf kalau kita kayak malu-malu banget karena belum kenalan. Nanti kita kenalan deh besok-besok. Kak Dimas boleh diundang lagi ya. Oke deh, ada backsound alami gak apa-apa. Oke, kami dari tim OSIS mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Oke. Sampai hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Belum tepuk tangan kita.